yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu kemuliaanmu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatimu. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatimu. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan, kami udah semua bagi semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah
kasih yang sejati yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kasih-Mu yang mampu mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan Engkau, Tuhan Yesus. Terpujilah, termulialah Engkau ya Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini Bapa, ini semua karena Engkau Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu. Ini semua karena karunia-Mu. Ini semua karena anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Bapa. Kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini. Engkau memenuhi setiap hati kami dengan kuasa-Mu, sehingga hati kami penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kami Tuhan selalu bersyukur kepadamu. Biarlah kami dapat selalu senantiasa bersyukur kepadamu, karena apa yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Karena apapun yang Kau lakukan bagi kami, itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Engkau. Terima kasih Tuhan Yesusku. Haleluya. Amin. Ada sukacita di hati saudara? Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita adalah umat-umat pemenang di dalam Dia. Umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah. Janjikan kemenangan kepada kita. Amin. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji
Meskipun pujian ini pujian yang sudah sangat lama. Mungkin yang muda malah yang baru, bukan anak muda. Tetapi bagi kita ini pujian yang luar biasa. Kita kenakan jubah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Jika kita telah beroleh kemenangan, jika kita mengenakan jubah pujian itu, apapun yang terjadi di lingkungan kita, di kanan kiri kita tetap boleh tertawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau sayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-anak tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau sayang Allah. Tuhan kan Memenuhi segala kebutuhanku. segala kebutuhanmu, dan anak-anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Jarang bukan Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Syarat bukan Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana Sini situ pusing, semua orang susah. Tetapi apa saudara-saudara? Amin, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Apapun yang terjadi,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Meskipun Tuhan itu yang begitu ajaib bagi kita, Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Dia mendengar setiap doa kita, bahkan lebih memberikan apa yang tidak kita pikirkan. Tuhan berikan tepat pada waktunya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil terjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Kami semakin bangkit diri. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami kembali dapat beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kembali kami akan belajar daripada firman-Mu. Kami ingin mengenal Engkau. Kami ingin mengenal firman-Mu lebih dalam lagi. Mari Bapa, mari Roh Kudus, Kau urapi kami, ajar kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu, akan memahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan dapat menjadi pegangan bagi kami, untuk kami hidup tetap selalu mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan doa kami ini hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali, ya. Gak biasa kita ibadah sore hari, tapi rasanya piye ya saudara. Ya, tapi itu semua tidak mengurangi ya persembahan kita kepada Tuhan, ya. Tidak mengurangi hadirat Tuhan turun ada di tengah-tengah kita. Amin. Saudara-saudara, setelah kita memuji Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat sore hari ini akan berbicara tentang berbahagia. Saya percaya semua orang mendambakan, gak cuma orang Kristen yang pengen bahagia, saudara. Semua orang di dunia ini mereka pengen berbahagia. Mereka pengen hidupnya senang, saudara. Sehingga untuk mencari kebahagiaan ini banyak orang ya berusaha sekuat tenaga. Mereka berpikir kalau saya punya pesawat, rumah yang bagus, ya saya pasti bahagia. Dulu ya waktu masih muda, kalau ditanya bahagia itu, kalau kamu bahagia itu kalau seperti apa? Jawabannya kalau kamu muda, jawabannya apa saudara? Saudara tahu enggak? Pikirannya yang bahagia itu punya istri cantik, iya tak? Punya keluarga yang harmonis, ya. Punya rumah, punya mobil, punya apa lagi? Nah, semuanya apa yang dia inginkan punya. Tapi setelah semuanya dipunya, ternyata masih kurang, saudara. Ya. Pertama punya mobil, punya mobil kayak punyanya Pak Wito itu wis seneng, saudara. Ya. Tapi setelah lama-lama lihat yang lain, wah mobilnya kok lebih bagus, bahagianya hilang, saudara. Pengen punya yang lebih lagi. Setelah punya yang lebih lagi, lama kelamaan bahagianya paling enggak panjang. Dia pengen lagi yang lebih lagi, ya. Sehingga yang terjadi apa? Hidupnya masih selalu kurang, saudara. Ya.
hidupnya selalu kurang. Akhirnya kebahagiaan yang ia damba-dambakan gak terjadi. Padahal semuanya sudah terjadi yang dia inginkan. Tapi namanya manusia pasti masih memiliki keinginan yang lainnya. Kalau dulu saya ini cukup, tapi sekarang sudah gak cukup. Kan orang bilang, wah namanya peningkatan hidup selalu kurang, sehingga kebahagiaannya hilang, saudara. Ya, sudah punya istri cantik, lihat, loh kok lebih cantik ya? Hilang, saudara, bahagianya. Ya, saudara, sore hari ini kita bersama-sama kita akan melihat sebenarnya sumber kebahagiaan itu yang seperti apa. Ya. Kali lagi sumber kebahagiaan itu yang seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari sore hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam Kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Sumber kebahagiaan yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita, saya akan bacakan Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Silakan duduk. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita hidup itu berbahagia. Ya. Yang pertama, tidak duduk di ayat yang pertama tadi, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Orang fasik, kalau berbicara orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak menurut nasihat orang fasik yang pertama. Jadi kalau saudara ingin berbahagia, jangan minta nasihat kepada orang fasik. Meskipun dia itu ketoke pinter, saudara. Ya, tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nasihat orang fasik, ya, seringkali mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang diberikan adalah nasihat dunia, saudara. Kebenarannya kebenaran dunia. Saya ingat ketika bangsa Israel mau menyerang Kanaan, mau masuk negeri Kanaan, bangsa Israel mengirim 12 pengintai
12 mata-mata. Ya, 12 mata-mata. Tetapi setelah mereka kembali, yang 10 katakan apa, saudara? Yang 10 katakan jangan menyerang, karena mereka adalah raksasa. Tetapi yang 2 orang katakan kita maju, kita pasti menang. Saudara, kalau kita melihat di sini, kelihatannya nasihat orang fasik, mereka yang tidak percaya Tuhan, ketoke apik, saudara. Realistis. Kalau sekarang ini bicara, karena apa yang dihadapi adalah mereka raksasa-raksasa. Kita ini enggak ada bandingnya. Seringkali dunia berbicara realistis, sesuai keadaan. Keadaannya ya seperti ini, makanya kita harus begini. Karena apa? Suasananya begini. Itu nasihat dunia, saudara. Kalau dunia menasihati secara realistis, secara manusia berpikir benar. Saat ini keadaannya susah, saudara. Keadaan sulit. Bagaimana kita harus hidup? Kita gak akan mungkin bisa ngatasi. Kita gak akan mungkin bisa ngadepi raksasa itu. Kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita kecil di mata dunia. Ya, firman Tuhan hari Minggu yang lalu, untuk menghadapi raksasa Goliat, saudara, kita harus tahu siapa kita. Ketika kita gak mengenali siapa kita, maka kita akan melihat dunia yang gelap. Ketika kita gak mengerti saya ini siapa, kita akan menghadapi musuh yang kuat, yang besar, yang gak mungkin dikalahkan. Tetapi Daud, dia tahu siapa saya. Ya. Di antara tentara Israel yang mungkin puluhan ribu itu jumlahnya, cuma 1 orang yang tahu identitasnya siapa. Seperti tadi 12 mata-mata yang dikirim, 10 orang katakan jangan maju, kita pasti kalah. Tetapi yang 2, kita maju karena kita ini adalah sudah dipilih Tuhan. Kita akan diberi kekuatan Tuhan untuk mengalahkan mereka. Tapi sayangnya banyak orang Israel pada saat itu yang berpikirnya dengan rasional, saudara. 10 orang katakan jangan, yang 2 maju. Orang Israel, mereka ngomel sama Tuhan. Ya, mereka teriak sama Tuhan, ngomel, protes sama Tuhan. Ya, lebih baik saya mati di Mesir sana daripada ikut keluar dengan Musa. Saudara, kejadian ini, ya, kalau saudara mempelajari firman Tuhan, kejadian ini sebelum bangsa Israel keliling di padang gurun 40 tahun, saudara.
keluar dari Mesir baru sekitar 1 bulan, saudara. Dia hidup keluar dari Mesir. Selama 40 hari perjalanan mereka baruan. Pada selama 40 hari itu bangsa Israel melihat bagaimana campur tangan Tuhan atas bangsa Israel. Tapi orang Israel berpikirnya secara realistisnya. Oh, enggak realistis itu. Kalau seandainya bangsa Israel itu nurut Yosua dan Kaleb, mereka enggak keliling-keliling 40 tahun di padang gurun, saudara. Tetapi karena mereka menolak, akhirnya mereka bukannya berbahagia, tapi malah mati di padang gurun. Mereka semua mati di padang gurun. Ya. Kebahagiaan yang ingin mereka raih, karena apa? Gara-garanya menuruti nasihat orang fasik. Nah, kalau hidup saudara, ketika saudara ngadepi masalah, saudara menuruti nasihat orang fasik, saudara enggak akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Mazmur pasal 1 tadi katakan apa selanjutnya? Ya. Yang tidak berdiri, ayat 1. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mereka mengikuti nasihat orang fasik sehingga mereka berjalan di jalannya orang berdosa, enggak sesuai dengan firman Tuhan, enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seringkali kehendak Tuhan itu gak realistis, saudara. Ya. Seringkali firman Tuhan itu gak masuk akal. Cara yang ingin Tuhan pakai itu sangat bertentangan dengan dunia. Ya. Maka dari itu, kalau jadi orang Kristen biasa-biasa saja, ya, berarti saudara belum mengenal Tuhan dengan benar. Jadi orang Kristen itu harus berbeda. Makanya Rasul Paulus pesan kepada jemaat di Roma, jangan kamu jadi sama dengan manusia. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Kita harus tampil beda sebagai orang percaya. Dan sebagai orang percaya harus tampil beda. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Apa ini, saudara? Kumpulan pencemooh itu biasanya senengnya cuma nyari kesalahannya orang lain. Saudara ikut duduk, ikut ngerumpi, ya, ngomong tentang jeleknya orang lain. Ini kumpulan pencemooh, saudara. Orang Kristen pun banyak yang hidup
hidupnya duduk di kumpulan pencemooh. Nek nglumpuk sing diomong apa? Eleke wong liya. Ya gara-gara kae. Mergo kae lho. Aku gak iso apa-apa. Mergo kae lho. Keminter. Kita selalu, kumpulan pencemooh itu selalu melihat orang lain itu jelek. Makanya selalu iri. Gak iso bahagia, saudara. Atine selalu iri. Lihat dia lebih pintar sebetulnya, tapi yang dicari sisi jeleknya. Sehingga gak bisa merasakan kebahagiaan orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau saudara ngumpul, perhatikan, jangan jadi kumpulan pencemooh. Tapi berkumpul itu untuk saling menguatkan. Kita berkumpul itu saling menguatkan, saling menasehati. Firman Tuhan katakan. Ya. Jadi persekutuan kita atau kumpulan kita itu bukan untuk mencemooh orang lain, tetapi untuk saling menguatkan, saling menasehati. Ya. Sehingga kita bukan lagi mencemooh orang, sehingga kita bisa merasakan berkat dari kumpulan kita. Kalau saudara ngumpul tidak bisa terima berkat, percuma saudara ngumpul. Kalau saudara ketemu berkumpul cuma akhirnya jengkel hatine, karena yang ini nyalakan sana, ini satunya iya kae juga ngono, oh kae juga ngono. Ya. Sing marahi aku gak iso maju mergo kae lho. Selalu gak setuju. Mergo kae lho selalu ngene. Percuma, saudara. Lebih baik gak usah kumpul. Sebab apa? Sing diterima cuma sakit hati, hatine panas. Tapi ketika kita kumpul saling menguatkan, kita ngomong orang lain tapi bukan ngomong jeleknya, ngomong kelebihannya. Iku loh, ayo dicontoh. Gimana kalau asa kita juga bisa seperti dia? Gimana kalau kita, ayo kita rekrut dia punya kemampuan seperti ini, kita ajak dia supaya kita semua maju. Nah ini berkat, saudara. Ya. Jadi yang membuat orang sakit hati itu, menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa dan ngumpul di antara pencemooh. Ya. Jangan sangka pehane sing ngumpul ku wong Kristen kabeh, bocah Kristen kabeh. Dadi berkat, saudara, enggak. Tapi kalau saudara cuma nyalahkan satu, sing ada cuma loro hati. Ayat yang kedua katakan apa? Tetapi ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi kalau saudara ngumpul bersama, saudara bicarakan Taurat Tuhan.
kesenengane. Senenganku firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Senengane Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Tuhan berfirman, taruh itu pada loh hatimu, pada pergelangan tanganmu. Makanya saudara, ayat ini oleh orang Yahudi benar-benar ditangkap, lek, sehingga banyak orang Yahudi pakai kalung isine ayat firman Tuhan, saudara, bene cidek ning dodo. Ya. Kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Ketika saudara berkumpul, ya, saudara, kita bicarakan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, saudara akan mendapat kebahagiaan di situ. Jadi bahagia itu gak mahal. Saudara gak harus pergi ke wisata. Nah, kita piknik. Orang piknik seneng bar kuwi sambatan kabeh, saudara. Tekan omah kosel kabeh. Seneng lang. Ya enggak? Wis buat duit. Ya ta? Wis kesel. Bar tekan omah senengnya bertahan sampai seminggu. Ayo, yang piknik senengnya bertahan sampai seminggu gak? Gak, paling senengnya pas ning kono. Wong kadang ya piknik tapi ning kono ya gak seneng. Mergo apa? Delok kancane blonjone akeh aku gak duwe duit. Liyane kancane iki. Lah aku sanguku cepet nek tak entekne saiki sesuk piye? Nah, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan. Saudara enggak perlu beli firman Tuhan. Ketika saudara di rumah, saudara renungkan firman Tuhan, ning ati iso ayem. Saudara ingat janji Tuhan, saudara ngadepi masalah sing ruwet, sing gede buat saudara. Tapi ketika saudara renungkan firman Tuhan, saudara ingat janji-janji Tuhan, saudara mulai semakin percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera itu mengalir, saudara. Ya, selanjutnya kita akan buka di dalam Mazmur juga, saudara. Ya, saat ini ayat-ayat yang saya ambil dari Mazmur 32 ayat yang pertama. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Saudara, kalau saudara salah kepada seseorang, hati saudara gimana? Bisa tenang enggak? Ya, gampangannya saudara menyakiti orang lain, saudara sadar, aku sudah menyakiti dan dia itu jadi marah gara-gara saya.
Saudara iso nyantai gak? Bodoh amat. Dia sakit hati gak peduli aku. Tetapi mungkin saudara bisa lakukan itu. Tetapi kalau pelanggaran saudara itu membawa hukuman, kira-kira bisa turu gak saudara? Pelanggaran yang saudara lakukan itu membawa dampak yang tidak baik buat saudara. Kira-kira bisa turu gak? Gelisah terus. Ya. Yes. Jadi seandainya gini, seorang bawahan berbuat salah kepada atasannya dan kesalahannya itu kesalahan yang fatal yang akhirnya akan dapat hukuman, mentok-mentoknya dipecat. Saudara mau dipecat gara-gara kesalahan saudara. Saudara pulang di rumah bisa tenang enggak? Yang pasti enggak bisa tenang. Karena saya harus tanggung akibatnya. Apalagi kalau kesalahan itu membuat saudara sampai masuk penjara. Kira-kira saudara iso nyantai ke masuk penjara ya wis ben rapopo. Bisa enggak saudara bersikap seperti itu? Saya percaya nek wongnya bener ya gak iso saudara. Saudara pasti gelisah. Mungkin gak bisa tidur, pikiran terus. Ya, sumpek. Tetapi ketika orang itu katakan, udah pelanggaranmu saya ampuni, kesalahanmu saya ampuni, kira-kira perasaannya piye terus? Belum. Iya enggak saudara? Rasanya belum ning ati. Wih ning ati seweneng, enggak bisa dikatakan perasaannya. Karena apa? Karena pelanggarannya diampuni. Karena dosanya, kesalahannya ditutupi, wis tak anggap gak enak. Wis kesalahanmu tak anggap gak enak. Yang perasaan belum. Seweneng saudara. Ya. Gampangannya contoh begini. Saudara nabrak orang. Ya. Nabrak seseorang terus orang itu mati saudara. Dan yang nabrak saudara ini salah, mungkin melanggar lampu merah, akhirnya ada orang nyebrang, saudara tabrak, orang itu mati. Pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian, hukumannya pasti masuk penjara. Apalagi kalau yang keluarga yang ditabrak ini nuntut saudara, dia nggak bisa lepas dari penjara. Mesti perasaannya gak karuan. Wah masalahku berat, gak iso turu. Tetapi ketika keluarga yang ditinggalkan itu, dia katakan, sudah aku gak nuntut kamu. Dan saya anggap masalah ini selesai. Sebenarnya saudara, belum mengati, bahagia, dia nggak nuntut, bahkan wis dianggap gak ono, pelanggarannya, dosanya, ya wis dianggap gak ono. Tuhan juga begitu kepada kita. Cuma seringkali kita
sebagai manusia itu nggak nyadar kalau Tuhan mengampuni saudara. Tuhan menutup dosa saudara. Tuhan jauhkan pelanggaran saudara. Firman Tuhan katakan seperti timur dari barat, engkau membuang dosaku sampai ke dalam tubir laut yang paling dalam. Tuhan mengampuni kita. Ketika kita menyadari pelanggaran kita ini sudah diampuni Tuhan, kita adalah orang yang bahagia. Karena apa? Karena kita gak akan menanggung hukuman yang Tuhan sudah tetapkan. Hanya jadi orang Kristen, Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau saudara bisa mengucap syukur, bisa bersukacita bukan karena apa yang saudara terima, saudara akan jadi orang yang paling bahagia. Tadi katakan, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa, aku kan tetap sukacita. Sukacitalah senantiasa. Selanjutnya Mazmur 33 ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Berbahagialah saudara yang Allahnya ialah Tuhan. Kalau Tuhan di sini ditulis dengan huruf besar semua, itu artinya apa? Yang Allahnya ialah Yahweh, Allahnya orang Israel. Kalau saudara mengenal Allah saudara, saudara berbahagia harusnya. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Ya. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi umatnya sendiri. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara sudah dipilih, disisihkan, dikuduskan. Untuk apa? Menjadi miliknya sendiri. Kita ini umat kepunyaan Allah. Ya. Saudara harus bangga menjadi umat kepunyaan Allah. Langsung Allah, bukan wakilnya saudara, bukan utusannya. Saudara bukan umat utusannya saudara, tetapi saya umat kepunyaan Allah sendiri. Saya menjadi miliknya sendiri. Bahkan di dalam Mazmur katakan, kita saudara umat kepunyaan Allah itu diibaratkan apa? Menjadi biji mata Allah. Ya. Menjadi biji mata Allah. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan.
sehelai rambut gak akan jatuh kalau Tuhan di luar kehendak Tuhan. Karena saudara apa? Biji matanya. Berarti apa? Menggambarkan apa ini saudara? Saudara adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah. Saya ini berharga di hadapan Allah saudara. Mungkin orang lain gak menghargai saya, gak popo ya. Orang lain gak menghargai saya, gak popo. Mungkin orang lain meremeh nih saya, gak popo. Tapi Tuhan itu sangat menghargai saya. Makanya saudara ya, kalau saudara orang percaya Tuhan, ojo ngremeh nih sesama orang percaya. Wong Tuhan aja gak ngeremeh nih, kalau kita saudara mau wani-wani men ngeremeh nih saudara ya. Meskipun orang kecil, meskipun ketoke gak iso apa-apa nurut saudara, tapi dia berharga di mata Tuhan. Tuhan yang ngajeni, masa saudara gak ngajeni, kebacut saudara. Posisi saudara sama Tuhan hebat mana loh? Kok ngeremeh nih orang lain yang dianggap Tuhan itu sangat berharga. Mengapa banyak hamba Tuhan itu senang melayani? Karena apa? Karena yang dilayani adalah berharga di hadapan Tuhan. Selalu memandang dia itu berharga di mata Tuhan. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan ngeremeh nih. Jangan kumpul di kumpulan pencemooh. Kita ini umat pilihan milik Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara harus bahagia. Amin. Selanjutnya kita akan melihat lagi Mazmur 84 ayat 4. Mazmur 84 ayat yang keempat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah orang yang tinggal diam di rumah Tuhan. Itu apa maksudnya? Apakah saudara harus ke gereja? Ya memang saudara, saya sendiri ngerasa nih ning gereja iku luwih ayem saudara. Meskipun gak ono sapa-sapa. Karena seringkali saya seneng ke gereja sini meskipun gak ada orang lain saudara. Saya di sini cuma duduk-duduk, kadang main keyboard memuji Tuhan. Bahagia banget saudara ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara ingin menerima kebahagiaan, biasakan saudara masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, rasanya luar biasa. Sesuai yang Tuhan janjikan, berbahagia saudara.
piye aku ya gak iso masuk hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kali lagi banyak orang Kristen gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Gak bisa masuk. Kalau saudara bisa masuk, saudara bisa merasakan. Saudara harus belajar masuk di dalam hadirat Tuhan. Sehingga saudara bisa menemukan kebahagiaan di situ. Mengapa banyak orang gak mau memuji Tuhan, gak mau menyembah Tuhan? Karena dia gak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Iso mau ngrasakne senenge waktu memuji Tuhan, tapi gak masuk di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, banyak orang Kristen gak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Ketika diajak memuji Tuhan, sak-sake. Ketika mari kita menyembah Tuhan, meneng karo pikirane mbuh ning ndi. Karena saudara gak bisa menyembah Tuhan, makanya gak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Tuhan itu perlu belajar, perlu kerinduan, keinginan yang paling pertama, kerinduan untuk saya bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Ya. Berapa banyak saudara kalau ibadah begini bisa merasakan hadirat Tuhan? Saya yakin gak semua. Gak semua saudara yang hadir di tempat ini bisa masuk di dalam hadirat Tuhan ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara gak bisa merasakan. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan di situ. Sederhana saudara. Ya. Ketika kita memuji Tuhan, mari kita memuji dengan hati kita. Ketika kita mau menyembah Tuhan, kita menyembah Dia dengan hati kita, dengan pikiran kita. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Ketika waktu kita mari kita menyembah Tuhan, saudara sembah Dia. Saudara berusaha, aku pengen masuk di dalam hadirat Tuhan itu. Jangan cuma diam. Jangan cuma menang, tapi dan pikirannya kemana-mana saudara. Sehingga ketika mau menyembah Tuhan, 5 menit itu suwe men yo. Menyembah Tuhan 10 menit itu suwe. Padahal lagu katakan apa? Lebih baik, firman Tuhan katakan, 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara bisa nyanyi lagu itu. Tapi benar gak saudara kerasan di hadirat Tuhan? 5 menit rasanya setahun. Kebalik. 5 menit di hadirat Tuhan rasanya setahun. Ya, karena gak bisa menikmati. Ya, gak bisa ngerasa nih. Bukan karena WL-nya.
Lah WL gak pinter kok, jadi aku gak iso masuk hadirat. Bukan karena itu, bukan karena musiknya. Musiknya ora klop kok. Bukan karena itu kalau saudara mau masuk hadirat Tuhan. Tetapi kalau saudara mau masuk hadirat Tuhan, pribadi saudara itu loh yang perlu. Bukan karena yang lain. WL gak iso nyembah kok aku ya gak, akhirnya ya angel. Enggak. Bukan karena yang lain. Aja nyalahne yang lain, saudara. Musiknya gak menak. Pimpin pujiannya gak menak, jadi ya susah. Enggak, saudara, seharusnya. Tapi ketika saudara punya kerinduan, punya hati, saya mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Embuh musiknya gedombrengan kaya apa, saudara iso nikmati. Saudara gak akan peduli dengan yang lain, karena saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini yang jarang dinikmati oleh orang Kristen. Orang Kristen seneng, apalagi kaum muda seneng nek musiknya apik, pimpin pujiannya apik. Saudara, zaman dulu mau gitar bolong tok aja, saudara. Lawatan Tuhan iso bekerja. Bahkan saya sempat lihat sebuah YouTube, saudara, bagaimana orang-orang di Afrika, di Nigeria, di Kenya, itu kalau mereka memuji Tuhan, saudara, musiknya bukan musik seperti ini, tapi musiknya ono bak mandi ditutuki, wesi ditutuki. Wah, mereka kalau memuji Tuhan, aku kalau delok isin. Dengan kita yang sudah punya fasilitas seperti ini, mereka kalau memuji Tuhan, kapan-kapan saya ambil, saya tayangkan, saudara, bagaimana mereka memuji Tuhan. Saudara delok, saudara bandingin, kayak apa ya aku. Mereka memuji Tuhan dengan peralatan seadanya. Mereka nyanyinya juga seadanya, saudara. Tapi hadirat Tuhan, karena mereka ingin masuk di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan luar biasa. Sesuai janji Tuhan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Maka dari itu, saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita gaya hidup kita memuji Tuhan, menjadi keseharian kita. Ya. Dimanapun kita berada, kita selalu memuji Tuhan. Selanjutnya, Mazmur 94 ayat yang ke-12. Ini rasanya gak enak, saudara. Ya. Apa firman Tuhan katakan? Berbahagialah orang yang kau hajar. Bukan kau ajar, saudara, tapi jelas kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Ada dua hal di sini. Ya. Yang pertama, berbahagialah orang yang kau hajar.
beda dengan yang kau ajar. Saudara tahu bedanya kau hajar dengan kau ajar? Nek kau hajar itu diapakan saudara? Dihajar itu diapakan? Dikepui saudara. Nek kau ajar, diajari, diberitahu. Tapi di sini firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang kau hajar. Digepui saudara, kok rasanya enak. Digepui. Tapi Tuhan katakan kamu harus berbahagialah. Tuhan Yesus juga katakan berbahagialah kalau kamu difitnah. Berbahagialah karena aku kamu dianiaya. Di sini firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang kau hajar. Yang diperingatkan oleh Tuhan dengan pukulan. Nek mau ngomong tok gak iso ngomong dihajar saudara. Benar gak? Kalau cuma mulut yang berbicara, itu namanya bukan dihajar, tapi diajar, diperingatkan. Mengapa? Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang kau hajar. Karena saudara adalah anak-anaknya. Kali lagi karena apa? Karena saudara adalah anak-anaknya. Maka anak itu, kalau orang tua mengasihi anak itu kadang harus dihajar. Kalau orang tua enggak berani ngajar anaknya, perhatikan, anaknya enggak akan hidup dengan benar. Anak itu enggak akan hormat kepada orang tua. Ini kesalahan generasi sekarang ini, saudara. Kesalahan orang tua generasi sekarang ini. Dia enggak mau ngajar anaknya. Coba zaman dulu. Kita krungu anak diajar ngono biasa, saudara. Dan anak itu benar-benar hormat kepada orang tua. Tapi sekarang ini apa mungkin terlalu sayang yang salah, gak pernah ngajar, paling mau ngomong tok. Ketika seorang orang tua itu menghajar anaknya, wong tua itu ya nelongso. Saya ngalami sendiri. Suatu ketika karena anak saya itu nakal, saya pukul dengan tangan. Tapi setelah itu aku nangis dewe, saudara. Terus saya ngomong, kenapa papa sampai mukul kamu? Karena kamu sudah keterlaluan. Karena kamu sudah salah. Papa sebetulnya enggak mau. Betulnya papa enggak mau. Tapi firman Tuhan katakan Allah itu menghajar anak-anaknya. Berbahagialah orang yang dihajar. Karena apa? Hidupnya nanti akan benar, saudara. Kalau anak itu gak pernah dihajar orang tua, lihat sekarang ini banyak anak yang berani kepada orang tua. Benar gak?
Banyak anak yang tidak menghormati orang tuanya. Banyak anak yang melawan kepada orang tuanya. Jadi saudara kalau punya anak, ngajar anak, menghajar anak itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau gak pernah ngajar, firman Tuhan katakan, berarti itu bukan anaknya. Allah menghajar orang yang dikasihinya. Alkitab katakan itu. Firman Tuhan katakan, Allah menghajar orang yang dikasihinya. Kalau saudara mengasihi anak saudara, sekali waktu anak itu kalau sudah keterlaluan harus dihajar. Bab kalau enggak seperti itu, firman Tuhan katakan, kamu adalah anak-anak gampang. Artinya apa saudara? Anak gampang itu anak yang bukan anaknya, atau gampangannya bukan anaknya. Nah anaknya tanggane saudara hajar, kualik, mesti orang tuanya yo marah saudara. Dan yang kau ajari dari Tauratmu. Setelah dihajar, Tuhan ngajari saudara bagaimana kita harus hidup. Memang ketika diajar loro atine. Ya. Kali lagi ketika dihajar itu loro atine saudara. Tetapi akibat dari hajaran Tuhan, Dia mengajari firman-Nya. Dia ngajari loh, kamu harus hidup itu seperti ini loh. Ini loh firman-Ku. Ketika kita menyadari yang hajaran Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan kita firman-Nya yang luar biasa, dan itulah yang membuat bahagia kita. Oh ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bukti daripada kasih Tuhan apa? Bukan cuma berkat. Seringkali orang percaya, orang Kristen cuma ingat, oh bukti kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati saya. Gak ada seorang pun yang katakan, apa bukti kasih Tuhan? Dia menghajar saya. Ada yang pernah jawab gitu? Jawabannya kan selalu, oh Tuhan berkati saya, Tuhan melindungi saya, itulah bukti kasih Tuhan. Gak ada yang ingat seorang pun ketika Dia menghajar saya, Dia itu mengasihi saya. Kasih Tuhan ditunjukkan, ya. Maka dari itu ketika saudara dihajar oleh Tuhan, berbahagialah. Berbahagialah. Yang selanjutnya, yang terakhir, Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini artinya apa saudara? Hormat kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, ya, yang berusaha tidak membuat Tuhan itu senang. Ya. Mereka yang sangat menghargai Tuhan dalam hidupnya,
Kalau hidup saudara itu berharga di mata Tuhan, bagaimana saudara memperlakukan Tuhan dalam hidup saudara? Apakah Tuhan itu berharga di hadapan kita? Seberapa harga Tuhan itu buat saudara? Apakah Tuhan itu seharga berkat-berkatnya? Nek diberkati aku ya mengasihi, nek ora ya ora. Kalau diberkati, dilindungi, aku setia. Tapi nek enggak, aku ya ora. Tadi firman Tuhan katakan, hidupmu itu berharga di mata Tuhan, seperti bulu matanya. Saudara, kok bulu mata? Seperti biji mata. Bulu mata kan hidup ya saudara. Seperti biji matanya. Nah, sebaliknya, Tuhan di hadapan saudara seperti apa? Seperti satpam, sehingga Tuhan jagai saya. Tuhan, saya mau pergi, Tuhan jaga dan lindungi saya. Satpam saudara, pengawal, bodyguard saudara. Ayo melu, lindungi aku ya. Berapa banyak orang Kristen yang anggap Tuhan itu sebagai bodyguard. Ya Tuhan, tolong ya, kawal saya ya. Ayo kita maju bareng. Tuhan yang lindungi saya. Pengawal. Ada orang yang anggap Tuhan itu cuma bisa memberkati tok. Tuhan berkati saya, berkati anak-anak saya, Tuhan berkati cucu saya, Tuhan berkati pekerjaan saya. Tuhan cuma disuruh donatur ae. Wis jaluk tak kei, jaluk tak kei ya. Ya ta donatur dermawan Tuhan itu. Donatur nek butuh anak Tuhan kok jaluk. Nek jaluk gak dikei mulai ngomel. Kok gak sesuai dengan harapanku ya? Gak sesuai angen-angenku ya? Jalan Tuhan itu beda dengan jalan kita. Ya. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Ya. Kalau Tuhan sudah melindungi kita, kalau saudara jadi biji matanya, saudara jaluk gak jaluk tetap dilindungi, bener gak? Ya toh, wong biji matanya, kepunyaannya. Saudara gak perlu jaluk, tetap dijagai. Wong anaknya, saudara gak jaluk tetap diberkati, diberi. Wong anaknya kok. Nah, bapak yang ngerti anakku butuh, kadang ditakoki butuhmu apa? Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Tuhan memberkati. Karena kita anak. Lalu sikap kita seperti apa? Orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Sekali lagi kita gak perlu minta kepada Tuhan. Kita gak perlu minta Tuhan jagain saya, gak perlu. Tuhan sudah tahu, karena biji matanya pasti dijaga sepenuhnya.
Gak ada seorang pun yang berani demek, saudara. Karena kita anaknya selalu dicukupi. Lalu bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana kita menghargai Tuhan? Seperti seorang anak menghargai orang tuanya dengan jalan apa? Pertama, melakukan apa yang Tuhan, apa yang orang tua itu inginkan. Wong tuaku pengen apa toh? Yang kedua, dia akan melakukan apa yang orang tua itu perintahkan. Dia itu menghargai orang tua, memenuhi keinginannya, melakukan apa yang dikatakan. Maka dari itu dilanjutkan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perintah Tuhan sangat disukai. Aku sangat suka perintah Tuhan. Suka, bukan cuma seneng rungokne, tapi seneng melakukan. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, itu adalah sebuah sukacita yang besar. Amin, saudara. Mari kita belajar. Tuhan sudah siapkan kebahagiaan yang begitu mudah sebetulnya. Gratis semuanya. Tinggal saudara mau lakukan ya. Kita mau lakukan seperti yang Tuhan inginkan enggak? Kalau kita mau, mari kita bersama-sama. Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan kau inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mau memberi. Sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang mau memberi. Bukan Tuhan yang hanya minta, kamu harus gini, harus gini, harus gini, enggak. Tuhan kita mau memberi. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Kau.
Kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami akan mendapat kebahagiaan yang telah Engkau sediakan. Tuhan, ajar kami, bukan hanya kami mendengar, bukan hanya kami mengerti, tapi kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan keinginan-Mu. Kami akan melakukan apa yang Engkau katakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan dalam firman itu benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Magiati dan persembahan kedua oleh Ibu Toyo. Oh
dikembalikan, dan kita percaya Tuhan sendiri yang akan mengembalikannya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Untuk hari Rabu jam 18.30 Komsel 2. Untuk hari Rabu jam 18.30 Komsel 2 di rumah Bapak Kasidi, pujian oleh Ibu Mitro. Dan untuk hari Kamis jam 16.30 ada ibadah ucapan syukur HUT RI ke-78 di GSJA Jalan Sumatera Magetan. Untuk hari Sabtu jam 17.30 ada latihan musik, dan hari Minggu pertama akan di ibadah raya akan disertai dengan perjamuan suci, leader oleh Christian, singer oleh Nina dan Kevin. Untuk pemain musik, drum Steffi, bass Nathan, keyboard Brian, gitar Rian. Kita akan akhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita akan bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. Sungguh besar anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan kami yang sangat mengasihi kami. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami. Dan berkat-berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Engkau telah memberkati kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Berapapun yang mereka persembahkan Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkatinya. Engkau kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu, Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, anak cucunya Tuhan, usaha pekerjaannya Engkau berkati semuanya. Biarlah Tuhan nyata kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu.
Pakai mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai mereka untuk menjadi berkat, menjadi alat yang berkenan, alat yang berguna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, dalam minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai mereka sesuai dengan janji-Mu. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan, Engkau Allah yang selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sore hari ini, buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.